Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilma. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosannya lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga nikmat yang telah kita rasakan bersama. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kenikmatan tersebut yang murni pemberian dari Allah. Tidak ada sedikit pun peranan kita di dalam kenikmatan-kenikmatan tersebut. Allah murni memberi kepada kita nikmatnya yang tidak lain supaya kita bisa memanfaatkan nikmat tersebut agar bisa kita nantinya merasakan dan bisa kita gunakan. Oleh karena itu Allah SWT meminta kepada kita semuanya agar nikmat tersebut digunakan untuk hal yang baik, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat dari syukur. Kata para ulama, hakikatus syukri adalah taatul mut'im. Hakikat syukur adalah menggunakan nikmat yang telah kita rasakan bersama untuk ketaatan kepada Allah. Ada nikmat kendaraan, maka kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ada nikmat pasangan hidup, maka kita jadikan sebagai rekan dan juga teman untuk berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmatullah, orang yang pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah janjikan akan senantiasa ditambah nikmatnya. Maka bagi seorang muslim mengucapkan kalimat alhamdulillah ini bukan semata hanya sekedar karena nikmatnya, akan tapi di satu sisi kita mengharapkan pahala, di sisi yang lain kita ingin mendapatkan tambahan karunia dan juga nikmat tersebut. Maka marilah kita sering-sering memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah kita dapatkan. Salah satunya adalah nikmat majlis di kesempatan malam hari ini, ketika Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk hadir di majlis ini. Semoga Allah SWT berkahi majlis yang kita adakan, dan ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua tentunya tidak lupa senantiasa kita aturkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin rahmatullah, sedikit mungkin kita akan beralih dari kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita untuk selingan kita pada kesempatan malam hari ini akan membahas sedikit tentang salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib yang tentunya kita semuanya telah memiliki pemahaman yang sama insyaallah, bahwa kita di kehidupan dunia ini membutuhkan sekali yang namanya pahala sebagai bekal nanti ketika kita meninggal dunia. Dan Allah sudah mengabarkan kepada kita di dalam banyak ayatnya
siapa yang amal kebaikannya jika ditimbang dengan amal keburukannya lebih banyak, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya, ketika amal kebaikannya lebih ringan, lebih sedikit daripada amal keburukannya, maka dialah hakikatnya orang yang merugi. Maknanya bahwa kelak pada hari kiamat, Bapak Ibu, amal ibadah, amal kebaikan, bahkan bisa dikatakan semua dari aktivitas yang kita lakukan itu akan ada nilainya. Karena aktivitas yang kita jalankan nanti akan mengerucut menjadi dua. Ada aktivitas yang baik, ada aktivitas yang tidak baik. Nanti yang baik akan masuk kepada amal timbangan kebaikan, kemudian amalan yang buruk, aktivitas yang tidak baik masuk kepada amal timbangan keburukan. Aktivitas yang baik ada dua. Ada aktivitas murni ibadah, ada aktivitas non ibadah. Ada aktivitas murni ibadah seperti sholat, baca Quran, zikir, ngaji seperti ini. Ini aktivitas ibadah murni. Ada aktivitas baik tapi non ibadah. Contohnya apa? Ribon, nolong orang, ya serawung, ya salah satunya ada serawung sama tetangga, bertegur sapa, ada apa namanya, basa-basi ketika bertemu sama orang, makan, minum, tidur, belanja dan seterusnya. Itu aktivitas baik non ibadah. Yang aktivitas baik non ibadah ini pun nanti akan bisa menjadi ladang pahala bagi kita. Tergantung niatnya. Kayak seperti kita ngendong, berkunjung ke rumah tetangga, ya, atau sekedar ketika ada tetangga lagi di depan rumah kita berhenti, ketika lagi naik sepeda motor lalu ngobrol basa-basi. Kalau ini kita niatkan untuk ibadah akan dapat pahala. Baik. Karena kebutuhan inilah artinya nanti kita akan mendapatkan semua dari apa yang kita lakukan di dunia ini di akhirat. Maka tentunya bagi seorang muslim dia akan berusaha untuk mencari banyak pahala untuk bekal kehidupan akhiratnya. Di antara sekian banyak yang bisa kita lakukan adalah ibadah yang berupa salat. Ibadah yang berupa salat. Dan kita tahu bahwa ibadah salat ini adalah ibadah yang sangat mulia. Dia rukun kedua dari rukun Islam, satu-satunya ibadah yang Allah syariatkan di atas langit ketika Allah menaikkan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang mana satu pengerjaan sama dengan 10. Berarti kalau 5 kali pengerjaan sama dengan 50. Jadi panjenengan sholat maghrib tadi dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Kayak seperti sholat maghrib 5 kali. Itu dari sisi pahala. Dan pahala tadi ini dari kadar minimal, Bapak Ibu. Dari kadar minimal. Karena nanti akan dilipat gandakan sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Dulu pernah kita jelaskan. Jadi keikhlasan yang ada dalam dada kita, dalam diri kita itu akan mempengaruhi perolehan pahala. Semakin panjenengan bisa ikhlas dalam amal kebaikan, dalam amal ibadah, semakin besar pahalanya. Kayak seperti orang infak 1.000 rupiah. Ya, semakin ikhlas maka akan keluar dari batas maksimum pahala, yaitu pahala yang tak berbilang. Pahala yang tak berbilang. Bapak Ibu rahmatullah, ibadah salat ini ibadah yang Allah jadikan sebagai sarana untuk bermunajat kepadanya. Di dalam surat Thaha Allah SWT mengatakan aqimis shalah lidzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Jadi orang yang rajin salat setidaknya dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu hikmah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dari syariat ibadah salat adalah inna salata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau salat kita itu sudah baik dan benar, akan melahirkan perilaku yang tanha anil fahsya'i wal munkar, di tutur kata, di sikap, di perbuatan, di usaha, di pekerjaan. Orang yang salatnya baik, dia nggak akan berani untuk ngambil harta orang, ya, korupsi, mencuri, menipu, nggak akan berani. Ini kalau salatnya baik. Tapi terkadang kita lihat ada muslim rajin salat, tapi yang ini juga dilakukan. Berarti yang perlu dikoreksi apa? Yang perlu dikoreksi adalah ibadah salatnya. Artinya mungkin ada bagian-bagian di dalam ibadah salat yang belum dia penuhi. Mungkin di khusyuknya, mungkin di syaratnya, mungkin di rukunnya, mungkin di wajibnya. Ini yang perlu dikoreksi. Di dalam ibadah salat, para ulama menyebutkan itu ada dua. Ada ibadah salat yang hukumnya wajib, ada ibadah salat yang hukumnya sunnah. Untuk ibadah salat yang hukumnya wajib dibagi lagi menjadi dua. Ada wajib alal a'yan, fardu ain. Kemudian yang kedua ada wajib ala kifai, yaitu fardu kifayah. Untuk contoh ibadah salat yang fardu ain, contohnya apa? Dua, kata para ulama, cuma dua. Yang pertama salat 5 waktu, yang kedua salat nazar. Ini yang fardu ain. Jadi ketika kita bicara sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini nggak bisa diwakilkan. Harus kita yang melaksanakan. Kita yang harus mengerjakan. Ya. Sebagaimana ketika ada orang punya omong, dia punya omong atau bernadar, kalau saya sembuh, saya mau sholat. Kalau lamaran saya diterima atau saya diterima di pekerjaan ini, saya akan sholat 2 rakaat. Begitu diterima, dia wajib sholat. Ini namanya nadar. Namanya nadar sholat. Hukumnya wajib untuk ditunaikan. Kemudian yang fardu kifayah, ini yang bisa terwakilkan oleh kaum muslimin yang lain. Fardu kifayah, ini kewajiban yang bisa terwakilkan oleh kaum muslimin yang lain. Contohnya apa? Sholat jenazah. Contohnya sholat jenazah. Sebagian ulama memasukkan sholat Jumat. Ya, sebagian ulama memasukkan sholat Jumat. Kemudian ada pula di situ sholat apa? 2 hari raya. Sebagian ulama mengategorikan sebagai fardu kifayah. Ala khilaf, ya, di pembahasan fikih tentunya banyak kita jumpai perbedaan di kalangan para ulama. Baik. Dan di dalam ibadah sholat tadi, ini yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang sunnah. Yang mana para ulama menyebutkan di antara salah satu hikmah adanya ibadah sholat sunnah adalah dalam rangka yang pertama untuk menyempurnakan ibadah sholat wajib kita. Ini yang pertama, untuk menyempurnakan ibadah sholat wajib kita. Bukankah ketika kita sedang sholat terkadang ngantuk, dela-dela apa? Angop, ya. Atau mungkin kadang kita itu lagi nggak fokus, sehingga imamnya baca suratan apa, kita pikirannya nggak tahu kemana. Ya, kita lagi nggak fokus. Atau mungkin sesekali kita itu bimbang, kira rakaat telu apa rakaat loro. Pernah mengalami ini? Ya, kita bimbang ketika lagi sholat, bingung untuk menentukan ini rakaat keberapa, atau miki sujudnya siji apa loro. Pernah mengalami ini? Jadi kita lagi sujud, begitu duduk, mau duduk kita bingung, miki sih sujud pira ya? Pernah mengalami ini? Nah, ini hal-hal yang seperti ini itu bisa, ya, ditutup dengan ibadah sholat sunnah kita. Istilahnya di cover dengan apa?
ibadah salat sunnah kita. Oleh itu seorang mukmin yang memahami betul bagaimana banyaknya kekurangan dari salat wajib yang dikerjakan, enggak akan meninggalkan salat sunnah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim as-salata." Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba kelak pada hari kiamat dari ibadahnya adalah salat. Jadi salat ini Bapak Ibu ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah dari sekian banyak ibadah yang disyariatkan. Kemudian yaqulu rabbuna lil malaikah, Allah berfirman kepada para malaikat, wa huwa a'lam, dan Allah lebih mengetahui dari para malaikat, unzuru fi salati abdi atamuha aw naqasuha. Coba perhatikan ibadah salatnya, sempurna atau tidak, sempurna atau tidak. Fa in kanat tamah kutibat lahu tamah. Kalau ibadah salatnya sudah sempurna, maka dicatat sempurna. Wa in kana intaqasa minha syai'a, kalau kurang sempurna, maka Allah berfirman, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Allah berfirman kepada malaikatnya, coba lihat ada enggak ibadah salat sunnahnya? Ada enggak ibadah salat sunnahnya? Fa in kana lahu tatawwu', kalau dia rajin salat sunnah, maka Allah berfirman, atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Sempurnakan ibadah salat hambaku yang kurang tadi dari ibadah salat sunnahnya. Masya Allah. Berarti ini luar biasa Bapak. Dan ini memotivasi kepada kita semuanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nasai, dan Imam Abu Dawud. Ya, hadis ini memotivasi kepada kita semuanya untuk tidak meninggalkan salat sunnah. Sebelum kita lebih jauh, ibadah salat sunnah itu dibagi menjadi dua. Ibadah salat sunnah itu dibagi menjadi dua. Ada yang diistilahkan dengan salat sunnah mutlak. Yang kedua salat sunnah muqayyad. Yang pertama apa? Salat sunnah mutlak. Yang kedua salat sunnah muqayyad. Bagaimana cara memahaminya? Sederhananya seperti ini. Ada salat sunnah yang boleh dikerjakan kapanpun kita ingin atau kita ada keinginan. Ini salat sunnah mutlak. Umpamanya di saat kita nggak ada aktivitas siang hari, kita bingung mau ngapain, nonton TV kayaknya orang semenarik. Umpamanya ibu-ibu ya sudah selesai masak, bersih-bersih, mau ngapain? Ambil air wudhu, kemudian pakai mukena, gelar sajadah salat sunnah mutlak. Bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dan seterusnya. Ila Masya Allah. Sampai apa? Ya, artinya kita itu ada keinginan untuk salat. Ini namanya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak inilah yang tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Waktu terlarang ada 3. Sehabis salat subuh sampai terbit matahari, ini waktu terlarang yang pertama. Sehabis salat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, pada saat matahari tepat di atas kepala kita sampai tergelincirnya matahari. Berarti seurungnya apa? Masuk lohor, sebelum masuk adzan zuhur. Jadi dikatakan zuhur zawal itu adalah ketika bayangan benda itu sudah bergerak ya ke arah timur, berarti karena kalau pagi kan arahnya barat ya. Kemudian dikatakan zawal, masuk salat duhur awal waktu adalah ketika ada bayangan benda ke arah timur, itu namanya apa? Zawal. Ketika bayangan itu tepat dengan apa? Bayangannya sama dengan bendanya, itu namanya apa? Yaqumu qa'imah dhahira. Ini diistilahkan dengan apa? Matahari tepat di atas kepala kita. Di saat itu kita dilarang untuk
sholat. Ini waktu larangan kedua. Ya. Jadi kalau sekarang adzan zuhur jam berapa? Setengah 12 pas? 31. Ya, 11.31. Berarti kira-kira 5 menit sebelum itu. 5 menit sebelum itu. Ya, itu matahari masih ada tepat di atas kepala kita. Maka usahakan untuk tidak sholat karena masuk kepada larangan. Ini sholat sunnah mutlak ya. Yang ketiga adalah sehabis sholat asar sampai terbenamnya matahari. Sehabis sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Tenggelam berarti pertanda masuk maghrib, sebagaimana pertanda buka puasa. Ya, ini tenggelamnya matahari. Ini namanya sholat sunnah mutlak atau disilakan dengan sholat sunnah mutlak. Baik. Yang kedua adalah sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad ini Bapak Ibu mungkin bisa kita sederhanakan. Maknanya adalah sholat sunnah yang dikaitkan dengan sebab. Sholat sunnah yang dikaitkan dengan sebab. Ini namanya sholat sunnah apa? Muqayyad. Umpamanya, contoh kita itu masuk ke masjid, maka dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Maka sholat tahiyatul masjid ini sholat sunnah yang ada sebabnya, yaitu masuk masjid. Kalau umpamanya kita itu balik, setiap kali masuk rumah kita dari manapun, kita sholat 2 rakaat. Ketika ditanya sholat apa mas? Sholat apa pak? Sholat tahiyatul bait. Perlu nama mboten? Boleh atau tidak? Enggak boleh, ya. Karena sholat tahiyatul masjid ini khusus untuk masjid. Kalau di rumah enggak ada istilah sholat tahiyatul bait. Baik, ini sholat sunnah muqayyad. Ada kalanya dikaitkan dengan waktu, seperti sholat duha. Ya, sholat duha yang dikerjakan di waktu duha. Kapan waktu duha? Ketika matahari sudah terbit seukuran tombak sampai tadi sebelum masuk zawal. Berarti kalau sekarang mungkin jam 11, 20 menit atau 15 menit. Itu batas akhir waktu sholat duha. Mulai dari terbit matahari seukuran tombak, ya, kemudian sampai apa? Sekitar jam 11. Kalau sekarang ya 11.15. Ya, itu batas akhir waktu sholat. Ini sholat dikaitkan dengan apa? Waktu. Contoh yang dikaitkan dengan waktu pula adalah sholat tahajud. Nggak boleh sholat tahajud dikerjakan jam 11 awan. Sholat tahajud ya waktunya malam hari. Ya, ini masuk semuanya dalam istilah sholat sunnah muqayyad. Sholat sunnah muqayyad ini Bapak Ibu pun terbagi lagi menjadi 2. Masya Allah ya, pembagiannya banyak ternyata. Sholat sunnah muqayyad ini dibagi menjadi 2. Ada sholat sunnah ya yang diistilahkan dengan rawatib, ya, ada sholat sunnah ghairu rawatib. Paham di sini? Jadi sholat sunnah muqayyad ini dibagi lagi menjadi 2. Ada sholat sunnah rawatib dan ada sholat sunnah ghairu rawatib. Yang akan kita lebih spesifik bahas adalah di sholat sunnah rawatib ini, yang mana sholat sunnah yang masuk pada hukum rawatib ini punya nilai lebih, punya kedudukan yang lebih tinggi dibanding sholat sunnah ghairu rawatib. Baik, kita akan coba jelaskan, nanti akan kita simpulkan titik perbedaannya ada di mana. Sholat sunnah muqayyad yang rawatib adalah sholat sunnah yang membarengi sholat fardu. Sholat sunnah yang membarengi sholat fardu. Ada berapa rakaat?
ada dua cara pengerjaan. Ada dua cara pengerjaan. Yang pertama bisa 10 rakaat. Yang kedua 12 rakaat. Yang pertama binan 10 rakaat, yang kedua 12 rakaat. Yang 10 rakaat berdasarkan hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaat. Ya, aku menghafal dan aku mengingat ada 10 rakaat dari salat sunnah yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 rakaat yang dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raka'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 kali 5 pinten? 10. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah subuh. Sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang 10 rakaat. Ini yang 10 rakaat. Adapun yang 12 rakaat berdasarkan hadisnya Ummu Habibah. Berdasarkan hadisnya Ummu Habibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah akan membangunkan istana di surga bagi seseorang yang mengerjakan 12 rakaat selain daripada sholat wajib. Lalu beliau merinci, ya, 12 rakaat tadi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Pinten? 12 rakaat. Yaitu ada tambahan dari hadisnya Abdullah bin Umar tadi, 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau hadisnya Abdullah bin Umar cuma 2, hadisnya Ummu Habibah menjelaskan ada 4. 4 ini kata para ulama sepakat, ya, pengerjaannya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 4 rakaat ini enggak dikerjakan sekaligus karena akan menyamai seperti sholat zuhur. Ya, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur biasa, 2 rakaat setelah maghrib juga biasa, 2 rakaat setelah isya juga biasa, kemudian 2 rakaat sebelum subuh juga biasa insyaallah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa cara pengerjaan salat sunnah rawatib itu ada 2 cara. Jadi panjenengan bisa merutinkan yang 10 rakaat atau bisa merutinkan yang 12 rakaat, tergantung waktu yang lapang di Bapak Ibu semuanya. Kayak seperti sholat zuhur, tekannya gasik, begitu adzan sholat 2 rakaat, lalu masih ada waktu jeda sebelum iqamah 2 rakaat lagi. Berarti kalau sudah dapat nih sholat zuhurnya 2 rakaat, jadi dijaga apa? Maghrib, isya sama subuh. Dan ada pahala khusus bagi yang sholat sunnah rawatib 12 rakaat ini. Napa wau? Akan dibangunkan istana di surga. Masya Allah. Dua rumah untuk bundi di surga. Kalau punya rumah di surga berarti mlebu napa mboten? Ya masuk surga. Masuk dua rumah nang surga, sing duwe nang neraka. Jadi logika. Ya. Ini berarti sebuah keutamaan orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, dia akan masuk ke dalam surga karena dijanjikan akan dapat istana di surga. Berarti ini pahala secara khusus Bapak Ibu. Tapi bukan maknanya yang 12 ini nggak ada pahalanya, ada pahalanya tetap. Seperti tadi ya kita sebutkan di awal, akan sebagai menjadi penutup apa? Ibadah salat wajib. Sebagaimana ada keutamaan yang lain
Ada keutamaan yang lain, pengangkat derajat, semakin banyak amalannya berarti kedudukannya di surga akan semakin meningkat. Makanya jangan sepelekan sholat sunnah rawatib ini Bapak Ibu. Sesibuk apapun dijaga. Ya, insya Allah 2 rakaat sehabis maghrib, 2 rakaat sehabis isya itu nggak sampai berapa menit? Berapa menit itu? Yang gerak ekspres 2 menit mungkin ya. Kalau mau agak sedikit panjang mungkin 4 menit, 5 menit. Tapi biasanya yang pakai berapa menit? Yang 2 menit lah ya. 2 menit ringkas, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tayyib. Ini untuk tata cara pengerjaan. Kemudian kalau mau diurai lagi, masing-masing dari sholat sunnah rawatib ini ada beberapa yang memiliki pahala spesial lagi. Contoh, di sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah qabliyah sebelum subuh, disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini pahalanya Bapak Ibu. Ini baru bicara sholat sunnah qabliyahnya, belum bicara sholat subuhnya. Masya Allah. Kalau sholat pembukanya saja pahalanya seperti ini, lalu ibadah sholat subuhnya bagaimana? Lebih besar lagi. Makanya disebutkan dalam hadis, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu menjaga sholat di waktu dingin, 2 sholat di waktu dingin, para ulama menyebutkan sholat subuh dan sholat asar, dia masuk surga. Jadi ini amalan, Masya Allah, ibadah sholat subuh ini jangan ditinggal. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, siapa yang mampu menjaga sholat subuh secara berjamaah di masjid, maka hari itu akan dijamin oleh Allah. Berarti mengawali hari bagi seorang mukmin itu diawali dari sholat subuh Bapak Ibu. Jangan sampai terlambat, terutama bagi para bapak yang punya kewajiban sholat berjamaah. Diramaikan masjid yang sudah dibangun, ya, ajak keluarga, ya, ajak anak-anak untuk sholat subuh, meramaikan. Karena kalau sholat subuh sangat kelihatan sekali. Kalau sholat maghrib bisa mungkin ramai, bisa 3 shaf. Sholat subuh kadang imam karo, ya, kalau jamaahnya masih 1 shaf, alhamdulillah, kadang bisa dihitung dengan jari. Nah, ini Masya Allah. Nah, kita yang sudah paham ini coba, pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. Ini baru kita sebutkan 2. Masih banyak hadis lain yang menjelaskan keutamaan secara khusus bagi sholat subuh. Keutamaan secara khusus bagi sholat subuh. Baik, kita kembali kepada sholat sunnah rawatib tadi. Jadi sholat sunnah rawatib, istilah ini adalah sholat sunnah pembuka dan juga setelah sholat wajib. Ya, sebelum dan sesudah salat wajib. Adapun salat sunnah yang enggak masuk rawatib, ini yang tadi kita sampaikan, dibagi jadi 2. Salat sunnah yang tidak masuk kepada istilah rawatib itu juga ada pada setiap salat. Ada pada setiap salat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalah qabla al-asri 4. Allah akan merahmati seseorang yang salat qabliyah 4 rakaat sebelum asar. Saya ulangi. Allah akan merahmati orang yang salat qabliyah asar 4 rakaat. Ini berarti menunjukkan secara apa? Secara khusus. Kalau Bapak Ibu hadir sholat asar, mampu melaksanakan sholat qobliyahnya 4 rakaat, ini pahalanya. Ini pahalanya. Luar biasa kan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak ada penyebutan qobliyah maghrib, qobliyah isya? Ya. Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib. Ini diulang sampai 3 kali.
Lalu beliau mengatakan yang terakhirnya dengan mengatakan bagi yang ingin. Berarti ini menunjukkan ada anjuran salat qobliyah maghrib. Untuk salat qobliyah isya bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Baina kulli adzanaini shalah." Antara jeda adzan dan iqamah dianjurkan salat 2 rakaat. Antara jeda adzan dan iqamah dianjurkan salat 2 rakaat, yaitu salat qobliyah. Berarti masuk kepada qobliyah isya. Nah, inilah salat sunnah yang diistilahkan oleh para ulama dengan salat sunnah yang enggak masuk kepada salat sunnah rawatib. Tapi dia mengiringi salat wajib. Dia mengiringi salat wajib. Berarti kalau kita mendengar salat sunnah rawatib, yang dimaksud adalah tadi yang 10 atau 12. Tapi bukan maknanya selain yang disebut dari ini enggak masuk kepada anjuran salat sunnah. Jadi Bapak Ibu bisa tetap ya mengerjakan salat qobliyah maghrib, bisa mengerjakan salat sunnah qobliyah isya, sebagaimana salat sunnah qobliyah asar. Adapun yang enggak boleh nanti adalah salat sunnah ba'diyah asar dan salat sunnah ba'diyah subuh. Ini yang enggak boleh karena masuk kepada waktu terlarang. Ya, waktu terlarang. Nah, ini Bapak Ibu secara ringkas di masalah ini. Masih ada waktu, kita coba gunakan untuk diskusi. Barangkali ada yang belum jelas, silakan ditanya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ya, boleh atau tidak kata sedikit. Nggih. Paham insyaallah. Nggih, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salat sunnah qobliyah subuh, apakah bisa diqadha? Apakah bisa diqadha? Kata para ulama mengatakan boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Yang pertama, salat sunnah qobliyah subuhnya sudah biasa dikerjakan. Jadi sebelumnya dia sudah rutin menjaga salat qobliyah subuh. Kemudian pada suatu ketika dia kesiangan, ya begitu tangi, wis qomat. Ya, kan buru-buru datang ke masjid, nggak mungkin dia sholat sunnah qobliyah subuh lagi. Tapi dia langsung ikut sholat subuh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak dijadikan kebiasaan. Tidak dijadikan kebiasaan. Ya, abunna sukrainan. Oke kan berarti kebiasaan. Ya, ini yang nggak boleh. Tapi kalau sesekali waktu, silakan panjenengan bisa apa? Qadha qobliyah subuh sehabis salat subuh. Pengerjaannya bagaimana? Ada sebagian ulama yang tetap berpegang teguh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusalli ba'da subhi. Tidak boleh salat sehabis salat subuh. Berarti tunggu sampai matahari terbit. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan cara mengqadha qobliyah subuh tadi adalah tunggu sampai matahari terbit. Ini yang pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh sehabis sholat subuh dia langsung mengerjakan sholat qadha qobliyah subuh. Wallahualam. Ya kalau saya pribadi lebih cenderung pada pendapat kedua ini. Jadi boleh silakan. Dengan catatan tadi bukan jadi kebiasaan sebagaimana ini sudah rutin dikerjakan. Cuma di satu waktu kita kesiangan atau yang lain. Nggih. Wallahualam. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Nggih. Ada berapa? Salat sunnah ba'da zuhur. Nggih.
Oh iya, salat qabliyah dan salat ba'diyah zuhur itu ada beberapa cara sebetulnya. Ada beberapa hadis yang sampai kepada kita. Yang pertama tadi yang masuk pada hukum salat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian ada dalam hadis Muhabibah tadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ada riwayat lain yang menyebutkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Ada, bisa. Oke. Itu ada hadisnya. Monggo. Kalau panjenengan mau mengerjakan ini pun boleh. Ini pun boleh. Pengerjaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi enggak dikerjakan sekaligus 1 kali salam, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Belum masuk isya? Silakan. Oke. Enggak sikit ya. Oh iya. Seperti dalam istilahnya. Jadi salat sunnah rawatib ini adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Kita tahu di antara salah satu syarat sahnya ibadah salat wajib adalah dukhulul waktu. Masuknya waktu. Umpamanya kita buru-buru nih mau naik kereta. Ya, naik kereta umpamanya jam 11:20 menit. Kemudian kita daripada sholat di kereta, umpamanya kita sholat dulu di musola. Ya, jam 11:15 menit, gak siki umpamanya. Saat membuatan tidak sah sholatnya. Karena salah satu syaratnya adalah masuk waktu sholat. Maka ketika kita mengerjakan sholat sunnah rawatib juga harus setelah masuk waktu. Ya, nggak boleh kita nggak siki. Umpamanya ingin sholat sunnah qobliyah subuh di rumah, kemudian suruh ngadzan sholat di situ, apa? Mangkat ke masjid, ini nggak sah nanti. Ya, nggak sah artinya nggak masuk kepada hukum sholat sunnah rawatib yang diinginkan. Tapi dia tetap nanti dapat pahala di sholat sunnahnya. Ya, masuk kepada hukum sholat sunnah mutlak nanti. Ya, wallahualam. Cukup ya? Cukup. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan di hadis kita pada pertemuan akan datang bismillah taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas dan menjadi tambahan wawasan ilmu kita. Allahumma amin. Kita tutup dengan baca doa pertemuan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.